sebentar. Silakan masuk di sini ya. Oke, Bu. Kalau Ibu boleh tahu ini benar Anda siapa, Nak? Anissa Fitri, Bu. Anissa Fitri, kelas berapa? Kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1. Tadi dari perpus ya? Iya, Bu. Pinjam buku. Udah sarapan? Belum sih, Bu. Nanti sarapan ya, saya dari sini. Ini mau dipanggil siapa dulu sebelumnya? Panggil Nisa aja, Bu. Nisa. Kalau boleh tahu Nisa datang ke sini karena kemauan Nisa sendiri atau disuruh wali kelas atau tutornya, Kak? Kemauan sendiri sih, Bu, saya datang ke sini. Kemauan Nisa sendiri. Oke. Berarti Nisa sudah pernah melakukan konseling ya kan? Karena sudah kelas 12? Karena, Bu, sekali. Udah tahu doang apa aja tentang konseling itu? Iya. Berarti kalau gitu, apapun nanti yang bisa ceritakan sama Ibu itu bersifat rahasia dan yang tahu cuma Ibu dan Nisa. Jadi Nisa bebas untuk menceritakan apapun yang mau Nisa ceritakan ya, Nak? Oke, Bu. Siap, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Nisa boleh menceritakan apa yang sedang Nisa alami atau yang sedang Nisa rasakan, Nak? Sebenarnya saya bingung, Bu, ingin menceritakan dari mana. Jadi Nisa sulit ya untuk mengungkapkan yang Nisa rasakan. Sebentar ya. Nah, jadi di sini Ibu ada kertas HPS, pena dan pengaman. Jadi nanti Ibu Nisa boleh menggambarkan apapun yang ada di dalam pikiran Nisa, boleh Nisa tuangkan di dalam gambar ini ya. Jadi ini pewarnanya. Baik, Bu, sudah. Boleh dilihat? Boleh. Nah, di sini bisa menggambar rumah dan ada 3 orang ya. Iya, Bu. Nah, mari kita lihat di sini. Bisa menggambar ada 3 orang. Berarti permasalahannya ada di dalam rumah dan boleh dijelaskan 3 orang ini siapa saja, Nak? Ya, 3 orang ini yang di tengah itu saya, Bu, Nisa. Yang di sebelah kanan ibu saya dan yang di sebelah kiri ayah saya. Oh, berarti permasalahannya ada di rumah bersama orang tua Nisa ya, Nak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau begitu boleh bisa ceritakan secara perlahan saja, pelan-pelan kalau emang bisa masih agak sulit untuk mengutarakannya. Baik, Bu. Jadi permasalahan saya yang paling utama itu kayak saya selalu dikekang sama orang tua. Saya tahu niat baik mereka itu, niat ngekang saya itu pasti baik. Tapi saya ada
sesuatu waktu saya risih dengan kekangan tersebut Bu. Jadi saya sebagai anak harus apa? Apakah harus saya turutin kemauan orang tua saya semua, ataukah saya harus menjalankan diri saya sendiri? Berarti Nisa ini merasa terkekang ya di rumahnya. Kalau Iya. kayak bahasa gaulnya strict parent ya. Iya. Itu dikekangnya dalam bentuk bagaimana Nak? Kayak apa gitu kekangannya? Kekangannya itu kayak misalnya saya mau pergi kemana-mana pasti tanpa izin mereka nggak boleh. Saya tahu izin itu sangat penting, tapi kan saya ada sesuatu saya pergi main sama teman, pasti saya selalu dicariin, selalu diteleponin, selalu di spam telepon segala macem. Karena kan khawatir orang tua saya itu sangat berlebihan. Oh gitu. Berarti bisa kayak di satu sisi merasa kayak kenapa aku dikekang gitu. Padahal di sisi lain sebenarnya orang tua Nisa melakukan itu adalah hal yang tepat. Karena Nisa kan anak perempuan, anak keberapa Nak? Anak kedua dari 2 bersaudara. Nah, jadi apalagi anak terakhir ya, punya abang atau kakak? Punya abang. Apalagi Nisa cewek terakhir. Jadi otomatis pasti orang tua itu takut karena apalagi di zaman sekarang lagi maraknya kalau cewek-cewek yang nggak benar segala macam, yang salah pergaulan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya Nisa itu merasa kayak dikekang. Padahal itu hal yang wajar karena tandanya orang tua Nisa itu sayang sama Nisa, nggak mau Nisa salah pergaulan. Jadi kayak apapun yang orang tua Nisa bilang didengarin aja. Kayak misalnya kecuali benar-benar hal yang pengen bisa keluar kayak kerja kelompok atau kayak ada urusan, tetap aja jujur ke orang tuanya ya Nak. Baik, ibu mau bertanya dulu nih sama Nisa. Nisa pernah nggak kayak berbohong gitu sama orang tuanya? Karena kan Nisa strict parent kan. Mungkin ada di suatu momen kayak misalnya Nisa mau pergi main atau apa, tapi karena Nisa takut untuk izin sama orang tua, jadi mungkin Nisa berbohong gitu Nak. Pernah sih Bu kalau berbohong. Kalau ibu boleh tahu itu berbohong yang kayak gimana ya Nak? Jadi itu pas di hari Minggu kan Bu. Jadi kan saya anak strict banget dan tidak boleh keluar malam. Sekalipun alasan tertentu, misalnya ngerjain tugas, itu saya boleh keluar malam. Jadi pada malam Minggu itu saya diajak keluar sama teman-teman saya untuk makan-makan di luar, seperti minum kopi dan segala macam. Tetapi saya bingung izinnya itu gimana, pasti saya tidak diberikan izin kepada orang tua saya. Jadi saya beralasan untuk ngerjain tugas ke rumah teman. Padahal saya tidak mengerjakan tugas, saya keluar bareng teman-teman. Oh gitu ya Nak, berarti bisa berbohong karena mau main, tapi bisa alasannya dengan kerja kelompok ya supaya dibolehin sama orang tua Nisa. Iya betul. Dulu ibu pernah waktu seumuran Nisa juga dikekang sama orang tua ibu Nak, kayak kalau misalnya ada apa-apa itu harus cerita sama orang tua, kayak mau kemana pun harus bilang kan, pokoknya harus kabarin orang tua terus. Jadi ini ibu merasa kayak Nisa juga kayak kenapa sih aku dikekang gitu. Ibu mikirnya kenapa gitu, sedangkan teman-teman yang lain itu kayak mereka nggak dikekang gitu, kayak yang mau main bebas mau segala macam. Nah sementara ibu juga kayak bisa tuh kayak mikirin gimana caranya supaya boleh. Ibu takut jujur, takut nggak dibolehin. Jadi pernah di suatu ketika ibu berbohong. Ibu bilangnya ibu pengen keluar sama teman-teman ibu, pas pula itu malam minggu. Jadi pas itu tuh ibu bilangnya kerjain tugas kelompok, tapi ibu pergi dari sore sampai malam. Jadi pas itu orang tua ibu izinin, cuman awalnya kayak orang tua ibu ada firasat kan, nggak usah lah, kenapa nggak hari minggu aja gitu, karena kan libur. Tapi ibu yakin orang tua ibu kalau tugasnya ini banyak, takut tidak cukup kalau dikerjain cuma satu hari. Jadi akhirnya ibu beri terus pemahaman ke orang tua ibu, akhirnya dibolehin. Nah pas ibu main-main segala macam, terus pengen pergi kan, wongki-wongki main. Jadi
pas setelah selesai itu, pas pemulangnya ternyata ibu kecelakaan, ditabrak sama orang. Tapi ibu yang di belakang, nggak teman ibu yang bawa. Ya dibilang parah tidak, cuman kayak pas kecelakaan itu ibu langsung teringat kayak orang tua ibu berpikir, kok langsung teringat sama orang tua gitu. Baru ibu sadar kalau ibu ada berbohong. Ya nggak parah sih nak kecelakaannya, cuman dari situ kayak ibu langsung sadar kan. Jadi semenjak kejadian jatuh itu, ibu kayak besoknya ibu nggak langsung minta maaf karena kayak ibu masih takut, terus apa, kayak merasa bersalah sama orang tua. Iya sih pas kecelakaan nggak ada yang luka terlalu berat, paling kayak luka ringan tapi itu ibu tutupi supaya orang tua ibu tidak tahu. Jadi pas sudah beberapa hari setelah kejadian, ibu mengumpulkan niat dulu, keberanian untuk minta maaf ke orang tua ibu. Baru ibu ceritakan jujur apa yang terjadi sama ibu. Jadi baru ibu minta maaf, ibu bilang kemarin terjatuh karena main, mungkin ini salah satu karena berbohong sama orang tua. Jadi pelajaran yang bisa diambil untuk bisa, kalau misalnya nanti ada apa-apa, jujur aja nak, jangan bohong, jangan dipendam gitu. Yang mau orang tua setuju atau enggak pun, kalau enggak tandanya orang tua tahu, mereka punya firasat. Sama kayak ibu tadi kan, awalnya orang tua ibu punya firasat, cuman karena ibu yakinin segala macam, akhirnya orang tua ibu terima. Padahal sebenarnya itu nggak boleh ya dilakuin, kita nggak boleh berbohong sama orang tua. Nah, jadi dari yang ibu pernah alami tadi, kira-kira Nisa pernah nggak nak mengalami hal yang sama atau hal yang berbeda sehingga kayak Nisa pada akhirnya merasa menyesal? Pernah sih Bu, saya terjadi kejadian yang sama seperti Ibu. Saya pada awalnya berbohong di tugas, ternyata tidak, dan saya mau pulangnya itu terjadi kecelakaan. Saya menabrak orang. Jadi dari kejadian itu Nisa langsung minta maaf ke orang tua pas pulangnya atau gimana? Belum sibuk karena saya juga terpikir, saya juga takut gimana cara berbicara kepada ibu dan ayah saya. Saya berbohong dan saya mengalami kejadian tersebut. Baik, berarti dari cerita Nisa bisa ibu simpulkan bahwa Nisa tuh ingin meminta maaf kepada orang tua, tapi Nisa masih bingung cara mengutarakannya karena Nisa takut ya untuk menyampaikan hal itu. Jadi kita bisa melakukan teknik kursi kosong yang dimana nanti ibu akan keluar dari ruangan ini, jadi tinggal Nisa sendiri. Jadi ibaratkan di depan Nisa ini adalah orang tua Nisa. Jadi nanti di situ Nisa bisa berbicara, keluarin semuanya, minta maaf ke orang tuanya tentang apa yang Nisa rasain. Bisa nggak? Insya Allah bisa Bu. Oke, kalau gitu ibu keluar ya. Nanti Nisa silakan bercerita apa saja. Nanti kalau sudah panggil ibu ya. Ayah, ibu, Nisa mau jujur. Nisa sudah melakukan kesalahan, yaitu kesalahan Nisa telah berbohong kepada ibu dan ayah. Nisa sangat menyesal dan membuat hati Nisa sangat berat. Waktu itu Nisa takut dimarahi, takut mengecewakan ibu dan ayah. Tapi sekarang Nisa sadar bahwa kebohongan itu justru lebih menyakitkan daripada kejujuran yang sulit. Nisa nggak minta dimaklumi oleh ayah dan ibu. Nisa cuma ingin kalian tahu bahwa Nisa sangat menyesal telah berbohong. Nisa sangat, setiap kali Nisa ingat kejadian tersebut, Nisa ingat wajah kalian. Nisa
merasa kecil, merasa nggak layak untuk dipercaya lagi oleh ibu dan ayah. Tapi Nisa ingin memperbaiki semuanya. Nisa ingin belajar dari kesalahan tersebut. Nisa ingin menjadi anak yang lebih jujur untuk kedepannya dan tidak berbohong lagi. Karena Nisa sadar bahwa berbohong itu ada konsekuensinya. Nisa butuh kalian dan Nisa masih butuh bimbingan ibu dan ayah. Meskipun Nisa pernah mengecewakan ibu dan ayah, yang mana Nisa telah berbohong pada ibu dan ayah. Maafkan Nisa ya ibu dan ayah, yang pada akhirnya membuat Nisa sadar bahwa berbohong itu tidak baik dan terjadinya sesuatu kepada diri sendiri, timbal balik. Atas kejadian tersebut, Nisa meminta maaf kepada ibu dan ayah yang telah Nisa lakukan itu ternyata salah dan tidak baik. Nisa berbohong dan Nisa sadar. Jadi Nisa sudah melakukan itu namanya teknik kursi kosong ya Kak? Sudah bisa jelaskan apa yang Nisa rasakan tadi. Bagaimana perasaannya? Perasaan Nisa sangat lega karena Nisa sudah berani jujur kepada ibu dan ayah. Nah, jadi kalau gitu. Jadi kalau misalnya seandainya besok Nisa sudah benar-benar siap untuk mengutarakannya, Nisa harus jujur ya ke orang tua Nisa tentang apa yang sudah Nisa pernah lakuin. Baik Bu, saya akan selalu jujur kepada orang tua saya. Saya tidak akan pernah berbohong lagi. Nah, berarti Nisa sudah lega ya? Sudah Bu. Jadi nanti kalau seandainya Nisa ada permasalahan atau ingin bercerita, bisa datang ke ruangan ibu nanti ya, karena apapun nanti yang bisa ceritakan ke ibu itu bersifat rahasia. Berarti kan? Nanti Bu. Kalau gitu kita cukupkan dulu ya sesi counselingnya. Baik Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya dan masalah saya. Ya, nah tetap semangat ya. Iya Bu. Ya, semangat nah. Baik Bu.